Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kerja komputer dan peralatan teknologi informasi. Cara kerja komputer yang pertama itu pemasukan atau input. Tahap ini merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini merupakan pemasukan data ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan yaitu diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Alat-alat inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang akan diolah. Seperti halnya keyboard difungsikan untuk memasukkan huruf, angka maupun simbol-simbol lainnya ke dalam komputer yang selanjutnya akan diproses. Tahap kedua yaitu pemrosesan atau proses. Pada tahap ini data yang telah dimasukkan melalui peralatan input akan diproses. Tahap ini dilakukan oleh processing device yaitu CPU, yang dimana CPU ini melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan dan juga mengontrol. Pada tahap ini juga data yang diproses siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Tahap yang ketiga yaitu pengeluaran atau output. Pada tahap ini data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh CPU agar bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Sebaliknya soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor atau proyektor. Seperti contoh yaitu monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Tahap terakhir yaitu penyimpanan. Pada tahap ini proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan dan dapat digunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi data yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan agar nanti bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri atas perangkat lunak dan perangkat keras yang berfungsi untuk menerima input, memproses input, menyimpan data, dan menyediakan output dalam struktur informasi. Komputer mampu membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan itu seperti pengolahan kata, pengolahan angka, dan pengolahan gambar. Sistem komputer terdiri atas brainware, perangkat lunak atau software, set instruksi, dan perangkat keras atau hardware. Jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless adalah jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, mikro, sampai inframerah untuk melakukan proses transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jarak jangkauan dari jaringan nirkabel ini berbeda-beda. Ada yang hanya memiliki jangkauan dalam jarak dekat dan ada juga yang memiliki jangkauan sangat luas. Contohnya seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Jaringan nirkabel berfungsi sebagai media penghubung atau transmitter. Contohnya itu untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lain, berbagi data, atau memungkinkan komputer dapat terhubung ke internet. Alat komunikasi dan jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer terdiri dari perangkat keras. Pada jaringan komputer adalah perangkat yang diterapkan untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer dalam jaringan komputer agar setiap komputer yang terhubung dapat saling berbagi data, file, dan sumber daya lainnya. Perangkat jaringan komputer di sini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu modem atau modulator demulator, berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Perangkat ini berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Modem mengganti sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog ketika melewati medium seperti saluran telepon. Kemudian modem merubah kembali isinya tersebut menjadi sinyal digital saat menuju komputer tujuan. Hal ini dilakukan agar bisa dipahami oleh komputer. Yang kedua yaitu kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Yang ketiga yaitu network interface card, yaitu jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antar komputer dengan sebuah jaringan. Umumnya perangkat ini sudah terintegrasi dengan motherboard komputer dan laptop. Namun ada juga berupa kartu yang ditancapkan ke motherboard. Bahkan seiring dengan maju perkembangan, ada juga yang berupa USB. Yang berikutnya itu konektor. Konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Jenis konektor disesuaikan dengan jenis kabel yang digunakan, seperti konektor RJ45
digunakan untuk kabel UTP, konektor BNC40 digunakan untuk kabel koaksial, dan konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik. Yang kelima itu hub. Hub adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server, atau perangkat lainnya. Yang berikutnya itu switch. Fungsi switch adalah sama dengan hub, namun sebenarnya cara kerja switch sedikit lebih rumit bila dibandingkan dengan hub. Switch tidak hanya sekedar mengurusi sinyal listrik, tapi juga harus memproses informasi pada lapisan atau layar data link. Informasi yang dicek oleh switch adalah alamat MAC, address dari setiap perangkat dan komputer yang tersambung dengan dirinya. Yang berikutnya itu repeater. Repeater berfungsi untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen jaringan, lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel yang lain. Yang berikutnya itu bridge. Fungsi bridge itu sama dengan fungsi repeater, namun bridge lebih fleksibel dan lebih cerdas daripada repeater. Bridge dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Misalnya, bridge dapat menghubungkan Ethernet baseband dan Ethernet broadband. Yang terakhir yaitu router. Fungsi router adalah sebagai perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antar jaringan atau network. Router yang menentukan jalur mana yang terbaik untuk dilewati paket data sehingga data dapat sampai ke tujuannya. Ya, sekian dan terima kasih.